Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang macam-macam sujud, ya, materi PAI kelas 8. Seperti kita tahu bahwa sujud dalam Islam, ya, dalam ajaran kita Muslim, ya, itu adalah salah satu bagian dari ibadah khusus dalam sholat, yaitu masuk bagian rukun dalam sholat. Tapi ternyata ada beberapa sujud yang tidak dilakukan dalam sholat tetapi kondisional ketika mendapatkan sesuatu, apakah itu kebahagiaan, apakah itu sedang baca Al-Quran dan lain-lain. Ternyata Islam membagi beberapa bagian sujud. Nah, ternyata ada sekitar 3, ya, sujud, macam-macam sujud. Ada yang disebut dengan sujud sahwi, kemudian ada yang disebut dengan sujud tilawah, dan yang ketiga ada yang disebut dengan sujud syukur. Ada 3, yang pertama sujud sahwi, yang kedua ada sujud tilawah, yang ketiga ada sujud syukur. Nah, ketika yang pertama ini adalah sujud syukur. Apa sih sujud syukur? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan At-Tirmidzi, bahwa dari Abu Bakr, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan, kabar suka, beliau terus bersujud sebagai bentuk rasa syukur. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan atau kenikmatan, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan atau melakukan sujud syukur. Ketika misalkan kita melihat seorang pesepak bola yang telah melakukan atau telah membuat gol ke gawang lawan, kemudian kadang kita sering lihat ada yang langsung sujud. Nah, bisa jadi itu adalah sujud syukur, terlepas dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi pada saat sujudnya, itu mah belakangan, ya. Nah, yang pertama ada sujud syukur. Yang kedua ada sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Itu adalah sujud sebanyak 2 kali sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, biasanya ketika sholat, ya, ada sesuatu, misalkan lupa rakaat ataupun lupa apalah sebagian sunnah dalam sholat, maka ketika misalkan sebelum salam, maka dianjurkan untuk melakukan sujud. Jadi sebelum salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sebelumnya kita sujud dulu 2 kali. Nah, itu adalah sujud sahwi atau sujud karena lupa sesuatu. Nah, apa sih yang menyebabkan? Yang pertama karena ketinggalan tasyahud pertama. Tasyahud pertama itu yang at-tahiyyatu, ya, rakaat kedua tuh. Biasanya kalau sholat yang 4 rakaat. Yang kedua, penyebab sujud sahwi itu bisa dikarenakan karena kelebihan rakaat, ruku atau sujudnya sebab lupa. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, maka disunahkan untuk membaca sujud sahwi. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguhnya Nabi telah sholat duhur 5 rakaat. Nah, ini lebih kan, duhur itu harusnya 4 rakaat. Maka orang bertanya kepada beliau, jawab beliau, tidak. Mereka yang melihat beliau saat berkata, engkau telah sholat 5 rakaat. Mendengar keterangan mereka yang demikian, maka beliau terus sujud 2 kali. Nah, itulah disebut dengan sujud sahwi. Yang ketiga, karena keraguan-raguan tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Misalkan kalian ragu, ini kan 3 atau 4. Nah, biasanya dianjurkan juga untuk melakukan sujud tilawah, yang sujud sahwi, Bacaan sujud sahwi, nah ini bacaannya. Kalau apa, baca ini, subhanallah yanamu wala yasub. Tapi kalau misalkan tidak hafal, cukup bacaan sujud yang biasa kita baca dalam sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu ya anak-anak, satu sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur. Kalau yang kedua disebut dengan sujud sahwi sebagai pengganti lupa, karena lupa dalam sholat. Yang terakhir ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud bacaan. Maksudnya disunahkan bagi orang yang membaca ataupun mendengar ayat-ayat yang disebut dengan ayat sajdah. Nah, dalam Al-Quran tidak banyak, hanya sekitar 19 ayat sajdah. Nah, ketika kalian mendengarkan ayat-ayat itu, maka disunahkan untuk bersujud, ya, sujud tilawah, mau dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu disebut dengan sujud tilawah. Bacaannya lumayan, ya, tapi sebenarnya tidak terlalu panjang juga, ya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, itu bacaan sujud tilawah. Jadi disunahkan ketika mendengar ataupun ketika membaca ayat-ayat sajdah.
Nah, rukun sujud tilawah kita niat dulu ya, cukup kalau kita nggak hafal niat bahasa Arabnya, niat saja sujud tilawah ya lillahi taala. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Sujud langsung, tidak baca iftitah ya seperti sholat, tidak. Langsung sujud kemudian salam setelah sujud. Nah, ini ya. Ayat-ayatnya nih ada di surat Al-A'raf 206, surat A'raf 15 ya. Kemudian ada An-Nahl ayat 50 ya. Nah, syarat-syaratnya ini sama sebenarnya pada saat ketika sholat ya, harus suci dari hadas, menghadap kiblat dan menutup aurat. Jadi pada saat melaksanakan sujud syaratnya harus dipenuhi. Nah, ini bisa dilihat ya, surat-surat yang memuat ayat saja yang kita dianjurkan untuk bersujud tilawah ya. Nah, ini biasanya kalau di Quran itu ada tanda-tanda seperti apa? Seperti masjid ya di pinggirnya itu, nah itu disebut dengan sujud tilawah. Itu ya tentang pembagian sujud dalam Islam ya, yang mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, satu sujud yang disebut dengan sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud sahwi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.